Haleluya, luar biasa, diberkati Tuhan. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yuli, Kak Rina, dan juga Kak Ella ya. Kita semua siang hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Sebelum itu Kak Yuli mau ajak adik-adik semua kita berdoa dulu. Yuk siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Siang hari ini Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan Roh-Mu atas hidup kami. Biar setiap penyembahan kami naik di hadapan-Mu. Biar setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang memberkati hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah adik-adik siang hari ini Kak Yuli mau ajak adik-adik untuk kita mau sembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, Kak Yuli mau ajak adik-adik semua tuh. Kita siapkan hati, bisa duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh siang hari ini. Oke adik-adik ya. Kami undang Engkau Yesus. Kami undang Engkau Yesus, hadir Yesus. Ya Tuhan, hadir di tempat ini Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Engkau Yesus.
Sembah Tuhan adik-adik. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Biar Engkau Tuhan Allah yang
ada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Ya Tuhan, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biar seperti pujian ini Tuhan. Yesus, aku cinta padamu Yesus. Kami cinta padamu Yesus. Tetap bersama kami Yesus. Tetap bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu, berikan roh hikmat, roh kecerdasan, roh pewahyuan yang daripadamu. Biar benih firman yang ditaburkan tertanam dengan kuat, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat, dan rasanya manis, dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar Engkau Tuhan Allah yang berkenan atas hidup kami. Di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan minggu ini, mari kita buka dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini Kau sudah memberkati kami sehingga kami boleh dengan badan yang sehat, kami kuat, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu kembali. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak akan melanjutkan firman yang disampaikan oleh Kak Devina minggu lalu. Kak Devina berfirman bahwa ada bangunan yang penuh dengan luka. Luka itu tidak tampak. Beda dengan luka yang ada di tubuh kita. Kalau luka yang di tangan, di kaki, itu kelihatan. Tapi luka yang kemarin Kak Devina katakan, itu luka yang ada di batin kita, yang di jiwa kita, itu enggak tampak. Justru luka yang seperti itulah, itu yang berbahaya. Luka di kaki, luka di tangan, luka di tubuh kita, bisa diobati, kemudian sembuh. Tapi luka yang di dalam, luka yang di jiwa, itu sangat berbahaya. Jika tidak Tuhan pulihkan.
luka itu memang tidak tampak, tapi akibat dari luka itu yang adik-adik rasakan, juga orang lain akan merasakan. Apa toh akibatnya, Kak? Aku pengen tahu. Nah, hari ini kita akan dengarkan kesaksian Kak Damaris. Kak Damaris akan ceritakan akibat dari luka yang di dalam. Mari Kak Damaris, silahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ya, terima kasih untuk kesempatan Kak Damaris boleh membagikan hidupnya Kak Damaris untuk kalian semua. Ya, waktu kecil Kak Damaris itu sering dibully karena rambutnya Kak Damaris seperti mie instan. Ya, bahkan bukan hanya teman-teman, tapi dari saudara-saudaranya Kak Damaris. Saudara dari ya seperti bude, paman, sepupu. Nah itu kalau manggil bukan namanya Kak Damaris, tapi manggilnya hei rambut mie instan gitu. Lah itu lama-lama membuat Kak Damaris menolak diri Kak Damaris sendiri. Kak Damaris merasa, oh kok aku kayak gini, kenapa rambutku seperti mie instan, kenapa rambutku keriting dan jadi bahan olok-olokan beberapa orang. Dan itu diperparah saat Kak Damaris SMP. Saat Kak Damaris SMP, hari itu belum tahu yang namanya bagaimana menata rambut, belum tahu ya hanya sekolah, belajar, pulang ke rumah main seperti biasa. Nah teman-teman semakin membuat kondisi Kak Damaris semakin parah di dalamnya. Karena teman-teman juga sering mengejek rambut keriting, rambut bakmi gitu, seperti itu. Dan detik mulai SMP kelas 3 sampai SMA Kak Damaris punya penolakan di dalam diri terhadap rambut. Ya, jadi Kak Damaris berusaha bagaimana supaya rambut keriting ini tidak terlihat. Jujur sebenarnya pengen digundul saja, sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin anak perempuan kok gundul. Nah terus akhirnya apa? Kak Damaris selalu setiap mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali pergi ke tempat potong rambut, ke salon potong rambut, minta rambutnya dihabisi. Jadi selama SMP kelas 3 sampai SMA itu tidak pernah rambutnya Kak Damaris itu paling panjang 5 cm. 5 cm saja. Jadi bisa dibayangkan rambutnya seperti apa. Nah itu terjadi dan Kak Damaris pokoknya lebih, karena orang sudah tidak mengolok-olok rambut keriting, rambut bakmi, udah enggak gitu. Kenapa? Ya sudah enggak ada gitu. Nah terus suatu hari dengan seperti itu ya Kak Damaris merasa nyaman-nyaman saja dengan kehidupan seperti itu sampai bertahun-tahun, terus bertahun-tahun seperti itu sampai suatu ketika Tuhan itu berbicara kepada Kak Damaris, berbicaranya simpel lewat sebuah film. Di film itu Tuhan memperlihatkan seorang anak perempuan yang dikasihi Tuhan dan rambutnya keriting. Dan sejak hari itu Kak Damaris belajar untuk menerima rambut keriting Kak Damaris. Walaupun umurnya sudah, waktu itu Kak Damaris sudah bukan masih umur sekolah, sudah bekerja. Nah itu lama-lama Kak Damaris, oh ya ternyata Tuhan itu tidak pernah salah. Kamu rambutnya lurus, kamu rambutnya keriting, kamu rambutnya seperti ini, Tuhan tidak pernah salah. Dan dari di firman di Kejadian pasal 1 ayat 31, ya itu Tuhan bilang bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu semuanya baik. Semuanya baik ya. Jadi Kak Damaris juga
hari itu Kak Damaris belajar menerima diri Kak Damaris sendiri, belajar untuk menerima rambut keriting yang Tuhan sudah berkati dengan sedemikian rupa. Sampai hari ini Kak Damaris bersyukur yang Tuhan jadikan dalam hidup Kak Damaris semuanya baik. Ya, puji Tuhan, akhirnya Kak Damaris boleh ketemu sama Tuhan dan mengubah hidupnya. Jujur waktu itu Kak Damaris itu ketemu dengan kakak, ya. Kak Damaris itu ada di titik tidak peduli dengan dirinya. Pertama kali ketemu dengan kakak, jujur, kakak kira itu Kak Damaris sudah punya anak, ya. Karena rambutnya itu diuwel dan jujur memakai pakaian aja semaunya sendiri. Sampai berdampak seperti itu. Ada lagi adik-adik, seorang anak yang orang tuanya tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bahkan membandingkan dengan kakaknya. Anak ini berkata, aku tidak mau lagi belajar. Mendapat nilai 60, 70 bahkan. Orang tuaku berkata, coba lihat kakakmu. Kakakmu tuh pandai. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan mereka. Aku malas. Aku membuat diriku itu merasa bahwa aku tuh tidak dihargai. Mungkin kalian ada yang merasa, kalian kecewa. Ternyata orang tuamu tidak menghargai. Orang tuamu tidak memperhatikan apa yang sudah kamu kerjakan. Kamu kecewa, kamu marah. Dan itu akibat dari luka yang di dalam. Dalam bergaul, mungkin temanmu tidak membicarakanmu. Tapi kamu merasa, kamu pasti membicarakan aku. Kamu pasti mengata-ngatai aku diam-diam. Kau merasa curiga. Ada seorang anak yang khawatir, tiba-tiba selalu khawatir. Orang tuanya tidak pulang-pulang, dia khawatir. Khawatir yang sangat. Itu akibat luka yang di dalam. Kamu tiba-tiba merasa, bahwa kamu itu merasa, aku takut. Kamu khawatir, kamu cemas. Kak Damaris tadi katakan apa? Dari semula Tuhan menjadikan kita itu baik. Bapa kita di surga menjadikan kita itu baik. Bahkan Bapa menerima kita apa adanya. Satu hal yang Bapa katakan, engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Kita akan naikkan pujian, semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan adik-adik sama-sama, semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan
jadikan, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan jadikan hidup kita berarti. Dari semula Tuhan memang menjadikan kita itu semuanya baik. Adik-adik, apa toh bahayanya jika semua luka-luka itu tidak dipulihkan oleh Tuhan? Dengan kemarahan, kebencian, tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Dengan kekhawatiran kita tidak bisa nyampe ke tujuan masa depan yang Tuhan sudah tentukan. Kita sering marah, kita emosi, membuat orang lain mungkin menjauhi adik-adik. Orang lain aja gak bisa menerima kita, dan kita juga gak bisa menerima diri kita apa adanya. Pagi ini Tuhan berkata, dalam Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang kakak tekankan pagi ini, Maleakhi 4 ayat 6 bagian A. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini yang Tuhan rindukan di hari akhir ini, di hari Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan ingin memulihkan hidup adik-adik, memulihkan keluarga demi keluarga. Bangunan yang penuh dengan luka, pagi ini Tuhan mau gantikan dengan bangunan yang baru. Bangunan yang dibentuk oleh tangan kasih Bapa sendiri. Biar pagi ini bangunan yang sudah terbentuk dengan luka-luka itu Tuhan robohkan dan Tuhan ganti dengan bangunan tangan kasih Bapa yang membangun hidup adik-adik. Apakah adik-adik bersedia untuk dibangun kembali bangunan dengan kasih Bapa? Tangan Bapa sendiri akan membangun hidup adik-adik sehingga menuju kepada tujuan Tuhan, membentuk kita. Tujuan masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Dengan bangunan yang baru. Biar luka-luka pagi ini Tuhan sentuh, Tuhan jamah. Jadikan bangunan yang baru. Ya jamah. Makasih Tuhan. Jamah setiap hati anak-anakmu. Pagi ini Tuhan, jamah mereka. Adik-adik, kalau engkau bersedia pagi ini, bangunan lamamu dirobohkan oleh Tuhan. Biar pasal hidupmu disusun kembali oleh Tuhan dengan kasih Bapa. Pagi ini, adik-adik yang didampingi mungkin oleh papa atau mama, ayah, ibu, mari kita berdoa bersama. Bapak-bapak, inilah saatnya. Anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Demikian juga hati bapak kepada anak-anak. Dan setiap kita sebagai orang dewasa, membangun hidup anak-anak kita dengan kasih Bapa. Perkataan kita, sikap kita, kita bangun dengan kasih Bapa. Inilah saatnya sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Keluarga-keluarga dipulihkan.
Anak-anak biar mencapai tujuan hidupnya seperti yang Tuhan sudah tentukan. Dengan hati yang luar biasa. Dengan bangunan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik, biar Tuhan hari ini merobohkan setiap kecemasanmu, ketakutanmu, kemarahanmu, bahkan kekhawatiranmu. Kamu tidak bisa menerima dirimu apa adanya. Tuhan robohkan, digantikan dengan bangunan yang baru. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Mari adik-adik, datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Dia punya masa depan yang luar biasa. Mari kita datang pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik, kita berdoa. Ayo bapak-bapak, mari. Ibu-ibu, datang bersama-sama dengan anak-anak. Terima kasih Bapak. Ya zaman Sedap hidupku, jamah setiap hati kami Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Kami percaya Tuhan pagi ini semuanya berubah. semua Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada perubahan dalam hidup kami. Ada pemulihan dalam setiap keluarga kami. Damai di hatiku. Semuanya berubah ketika tangan Tuhan menjamah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, kami percaya pagi ini ketika Tuhan pulihkan, Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Tuhan mengisi batin mereka, jiwa mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kau sentuh setiap hati bapak-bapak, keluarga-keluarga yang ada. Biar setiap keluarga dibangun oleh kasih Bapa. Bapak, pagi hari ini kami berdoa. Setiap bapak-bapak diberikan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami sebagai orang dewasa mendidik, mengasuh mereka, berkata-kata, bersikap dengan sikap Bapa dalam hidup kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kadang kami Tuhan melukai hati anak-anak kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Caranya berkomunikasi dengan anak-anak. Komunikasi kami sering salah dengan anak-anak kami. Pagi ini biar kasih Bapa itu yang memenuhi setiap hati kami sebagai orang dewasa. Sehingga boleh membawa anak-anak Tuhan menuju pada masa depan mereka. Kami tahu Tuhan, masa depan mereka itu sungguh indah. Karena masa depan yang Tuhan sediakan, itu masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk anak-anak kami. Kami ucap syukur pada hari ini. Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Anak-anak, mari peluk orang tuamu. Bapak-bapak, peluk anak-anak. Biar pemulihan pagi ini terjadi. Anak-anak mau mengampuni orang tuamu. Begitu juga dengan bapak-bapak. Ampuni anak-anak. Kami percaya Tuhan pagi ini. Pemulihan terjadi. Kasih-Mu mengalir.
Kami percaya Tuhan, ini adalah generasi Yeremia terjadi di akhir zaman ini. Generasi merobohkan dan membangun kembali bangunan yang dibangun oleh Tuhan. Dan anak-anak ini di akhir zaman akan jadi generasi Yeremia. Kami ucap syukur buat pagi ini. Biar anak-anak pagi ini boleh melihat masa depan yang indah. Masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ya, Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, kau yang merasa mungkin saat ini masih putus asa, Tuhan memikirkan kalian luar biasa. Sungguh indah. Sungguh indah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih pada hari ini. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih pada hari ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan pagi ini terjadi. Dan bangunan yang baru oleh tangan kemurahan Tuhan, Tuhan bentuk kembali. Ada bangunan-bangunan keluarga yang Tuhan bentuk pagi ini. Dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap keluarga yang ada. Tuhan, mari Kau tolong setiap keluarga yang ada. Biar kami boleh mengasihi anak-anak kami dengan kasih. Seperti Bapa mengasihi kami. Mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih. Biar di akhir zaman ini Tuhan. Di masa-masa sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Biar Kau dapati setiap keluarga dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Engkau baik dan Engkau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu itu yang menyembuhkan setiap luka yang ada. Kasih-Mu Bapa yang memulihkan kami. Terima kasih. Dan di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, biar bangunan baru yang Tuhan sudah bentuk mulai hari ini. Biar Tuhan, tangan kemurahan Tuhan terus yang memegang tangan adik-adik dan tangan bapak-bapak, tangan keluarga menuju kepada tujuan hidup
adik-adik dan tujuan hidup dari keluarga kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita mau beri persembahan ya. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahan yang ada, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah ada dibuat di rumah ya. Lalu kita mau angkat ke Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau yang berkati adik-adikmu di rumah, Kau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Dan biarkan kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.